Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eko Arwibowo dari Swiss German University, program studi Mechanical Engineering dengan konsentrasi mekatronik. Hari ini saya akan mendemonstrasikan tutorial penggunaan working model 2 dimensi untuk penggunaan analisa gerakan pada contoh. Kasusnya adalah mekanisme Wiper. Mungkin teman-teman tidak asing dengan apa itu Wiper. Wiper itu merupakan suatu mekanisme yang digunakan pada kendaraan roda 4 atau mobil yang berfungsi untuk menghilangkan ya baik cairan air maupun sesuatu yang mengganggu pada kaca, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Nah, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana gerakan yang terjadi pada wiper ini. Ya, kita langsung saja ke konsep dari working model analysis. Jadi 2D working model ini merupakan simulasi gerakan yang dikemas ya oleh seorang engineer, desainer ataupun animator sehingga memudahkan dalam membuat dan menganalisa suatu mechanical system yang bekerja pada dunia nyata. Nah, ini contoh yang akan saya buat. Ya, meskipun tidak mirip 100%, tetapi paling tidak memberikan gambaran gerakan. Nah, pada working model 2 dimensi ini, kita dapat mengimpor suatu gambar atau bentukan tertentu, atau kalau kita tidak memiliki gambar pun, at least nggak ada masalah. Kita bisa membuatnya secara langsung di working model. Sehingga diharapkan dari adanya working model ini akan membantu kita dalam membayangkan suatu real mekanisme sistem. Oke, kita akan coba masuk. Oke, kita akan coba simulasikan penggunaan working model ini untuk pembuatan mekanisme wiper. Ya, kita buka saja working model. Nah, jadi cara bukanya cukup gampang. Tinggal kita klik ikonnya, kemudian kita akan mendapatkan interface sedemikian. Ya, yang pertama kita buat dulu rectangle. Nah, rectangle ini digunakan sebagai penggerak utamanya nanti. Sehingga nanti akan coba dipasangkan dengan suatu motor. Nah, selanjutnya setelah kita membuat rectangle, kita pasangkan suatu motor. Nah, ini icon motor ya yang terjadi di sini. Kita klik di sini. Nah, ini ketika di-run dia akan muter. Nah, si mekanisme inilah yang nanti akan bekerja untuk menggerakkan si mekanisme wiper. Oke, kita bisa stop, kemudian di reset kembali. Setelah kita reset, kemudian kita buat batang untuk penghubungnya. Kita buat pakai rectangle lagi. Kurang lebih seperti ini mungkin. Ya, cukup. Oke. Setelah itu kita hubungkan dari si rectangle ini menggunakan pin join. Kita letakkan pin join di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini karena belum ada sistem pencegah, jadi ini gerakannya masih sangat bebas. Oke, kita stop, kita reset. Ya, kita kembalikan ke posisi yang semula. Selanjutnya, setelah kita buat
rectangle yang kedua ini kita bisa posisikan ya kurang lebih seperti ini mungkin. Ya, ini sepertinya kurang panjang. Kalau kurang panjang kita tinggal tambahkan ya. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita buat mekanisme yang kedua. Yaitu tetap membuat rectangle ke arah sebelah sini. Nah, inilah yang nanti akan digunakan atau dipakai untuk mekanisme wipernya. Kita sambungkan lagi dengan pinnya. Oke, kita lihat bagaimana sekarang yang terjadi. Oke, nah poinnya adalah yang penting kondisi rectangle yang kita sudah buat ini tersambung. Oke, kita udah bisa stop dan kita reset. Ini kalau misalnya kita pengen mengetahui berapa ukuran rectangle-nya, kita tinggal klik saja. Kemudian kita akan tahu berapa panjang X dan Y-nya. Kalau kita misalnya pengen menyamakan, nilai X-nya adalah 4,5 misalnya. Oke, terus kemudian kita juga di sini pengennya nilai X-nya adalah 4,5 juga. Ya, kita tinggal menggantinya saja, teman-teman. Oke, ini mungkin ya tak buat segini. Oke, ini bisa di close kembali. Oke, kemudian setelah itu kita membuat kita membuat batang dari si wiper itu sendiri. Ini kita bisa gerakan dia sejauh apapun. Nah, kurang lebih nanti gerakannya akan seperti ini. Ya, gerakannya akan seperti ini. Oke, sekarang kita buat wipernya menggunakan polygon. Nah, kalau ini tergantung kreasi teman-teman ya. Saya buatkan kurang lebih ya seperti ini mungkin. Set. Oke. Oke. Ya, ini sudah jadi wipernya. Nah, untuk memindahkan pun kita tinggal slide saja ya. Kemudian apabila pengen menggandakan, kita tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V atau copy paste. Nah, kita bisa letakkan di sini. Oke, letakkan di sini. Kemudian kita pin si wipernya. Oke, kita pin lagi wipernya yang satu. Oke, sekarang kita sudah mempin wipernya. Kita bisa run. Oke, apa yang terjadi? Body 5 dan body 6 are overlapping beyond the specific tolerance. Do you wish to continue? Oke, yes. Oke. Oke. Ya, apa yang terjadi? Ya. Oke, sebelum dibuatkan si slider ini, nah ini terjadi miss ya, miss antara batang ini dengan batang bodi kelima dan bodi keenam. Oke, ini mungkin karena gerakan yang terjadi pada batang ketiga ini, dia harusnya gerakannya hanya berslider saja, Oke, kita buat batang ini menjadi slider saja. Kita kunci dulu untuk pergerakan batang yang ini, batang kedua, supaya tidak memudahkan kita untuk menggerakkan ini. Oke.
Ini posisikan seperti demikian. Kemudian ini kita kunci dulu batang kedua. Nah, sekarang kita bisa menggerakkan dengan bebas untuk batang yang ketiga. Oke. Ya, mungkin kurang lurus sedikit. Ya, ini sudah lurus. Selanjutnya kita buat gerakan slider ya. Slot join. Ya. Hanya ke arah kanan kiri. Oke. Ya, setelah kita membuat sedemikian, sekarang kita bisa hapus kembali pin yang ada di sini. Kita lihat gerakannya seperti apa. Oke. Oke, ya ini terjadi karena si wiper ini belum dikunci oleh pinnya. Oke. Titik poinnya adalah sekarang gerakan untuk bodi ketiga ini sudah benar, artinya dia hanya bergerak ke arah horizontal saja. Oke. Setelah dibuat, kita pin dulu untuk batang dari si wipernya ini. Kita pin juga di sebelah sini. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, ya artinya di sini belum terjadi eh, belum terjadi pengepinan yang sempurna. Oke, kita reset. Nah, di sini pun juga sama, sepertinya ini joinnya kurang sempurna. Kita join ulang lagi. Ya, kita join ulang. Kemudian ini supaya mempermudah kita bisa zoom. Ya, kalau kita lihat zoom di sini memang belum tersambung gitu ya. Kita buat pinnya lagi, ya kita tepat berada di pinnya. Kita perkecil. Oh, kurang besar. Ya, kita kembalikan lagi. Kita lihat. Oke. Oke. Ada trouble di sini di mana di beberapa sambungan tidak terjadi dengan sempurna. Ya, kita perbaiki, nggak ada masalah. Oke, kita lihat. Wow, di sini terjadi kuncian. Kita buka dulu pin satu demi satu, kita pelajari. Oke. Kita pelajari, teman-teman. Oke. Coba kita lihat tes. Ya, oke, secara gerakan tidak ada masalah. Secara gerakan tidak ada masalah. Oke, kita stop, reset. Ya, mungkin hanya masalah kita hapus dulu pinnya. Kita turunkan sedikit. Nah, ini kita duplikat lagi supaya gerakan yang ditimbulkan kita pengennya sama. Kita bisa letakkan di sini saja mungkin. Oke. Oh, oke, supaya sama kita letakkan di sini. Kurang ke bawah, baik. Ini juga sama, kurang ke bawah. Oke. Sekarang kita pin. Kita pin lagi. Oke, setelah kita pin juga untuk bagian sebelah sini. Kita pin bagian juga sebelah sini. Oke, kita lihat. Yes. Oke, apa yang terjadi? Ya, karena di sini terjadi proses pin ya, teman-teman. Jadi menyebabkan ini tidak bisa digerakkan. Oke, kita reset. Kita coba hapus. Oke, kita run. Ya, sepertinya pada saat kondisi seperti ini tidak menjadi masalah ya. Oke, kita perlu pelajari lagi apa yang sebenarnya terjadi.
Baik, kita coba lihat apa yang menyebabkan mekanisme di awal tidak bisa. Oke, kita sekarang coba tambahkan yaitu slider ke arah atas. Nah, ini ada key slot join. Oke, kita tambahkan di sini satu dan kita tambahkan satu lagi di sini. So, kita lihat gerakannya. Oke, tetap tidak bisa. Ya, nggak ada masalah. Oke, kita hapus kembali. Ya, kita buat slot join. Oke, kita slot join, kita letakkan di sini satu dan slot join 2 kita letakkan di body ke 4. Kita lihat gerakannya. Oke, good. It works. So, ini adalah gerakan wipernya dan sekarang gerakan wiper ini sudah bisa. Oke, apabila teman-teman ingin menambahkan bagian depannya, kita tinggal menambahkannya saja. Oke, kita pengen lihat nih dari mekanisme ini apakah bisa diukur? Nah, jawabannya bisa, teman-teman. Sekarang kita pengen measure dari misalnya kita pengen melihat gerakan dari si motor ini. Kita pengen melihat torsinya, kita pengen melihat rotasinya, kita pengen melihat rotasi velocity motor, kemudian kita pengen melihat akselerasi dari si motor, atau mungkin power dan juga force-nya. Wow, banyak sekali ya. Kita klik run dan kita akan mengetahui seberapa besar torsi dari motor itu, kemudian gerakan rotasinya, kemudian velocity dari si motor tersebut, dan kita bisa mengetahui juga power dari motornya berapa watt ya. Kemudian ini merupakan gayanya. Selain itu kita juga bisa mengetahui arah dari vektor. Misalnya di join pin pertama kita pengen melihat velocity, arah velocity-nya kemana. Kemudian arah akselerasi juga. Kemudian total gaya atau force yang terjadi di sekitaran join ke satu ini. Kita lihat run. Ya, ini merupakan, jadi stop. Kita pengen lihat stop dulu. Oke, kalau teman-teman melihat ini FT menunjukkan warna merah, ini merupakan F total atau force total dari pin yang berada di area tersebut. Kemudian kalau teman-teman melihat di sini ada V. Oops, sorry. Kita run kembali. Oke, ya. Ini stop, kemudian kita lihat di sini ada V. V itu menyatakan adalah nilai velocity. Velocity dari si pin pertama. Oke, kita klik lagi. Kemudian define, ya. Kita stop dulu mungkin. Define yang velocity. Kita pengen melihat akselerasi yang terjadi. Oke, di sini tidak ada akselerasi ya. Ya, karena dia terkunci di arah tersebut. Oke, selain itu kita pengen melihat di sisi yang sebelah lain, mungkin di pin ini, gitu ya. Nah, ingin mengukur, oke, kita pengen mengukur total force yang terjadi di area tersebut. Ya, kita lihat. Oke, nah untuk menampilkan displaynya kita bisa melakukan pengaturan, misalnya velocity warna biru, tapi misalnya kita pengen mengganti ke warna hitam pun bisa. Kemudian thickness-nya bisa kita atur. Oke, kemudian ini nose-nya bisa nose out ataupun nose in. Kemudian untuk poinnya pun bisa di setengah atau menuju dari luar menuju tengah, artinya 8 point. Kemudian bisa juga dari poin tengah tadi menuju ke luar atau ke senternya. Untuk akselerasi pun sama. Nah, ini hanya display saja. Kemudian kita juga bisa menampilkan menu button. Ya, oke. You must to reset. Oke, kamu mesti di reset dulu ya.
Oke, nah ini menu button ini eh, beberapa item ya yang bisa digunakan. Misalnya kita pengen lihat gravity. Nah, misalnya kita pengen atur gravitinya bukan 9 tetapi misalnya 20. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah ini yang terjadi ya. Oke, nah ini eh, F totalnya gitu ya. Jadi di menu, sorry kita reset. Di menu button ini kita bisa menambahkan sesuai apa yang kita butuhkan. Selain gravity, mungkin kita juga bisa melihat lock control, lock point, dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengukur beberapa yang diperlukan. Misalnya seperti waktu, berapa sih waktu yang diperlukan untuk melakukan sekali siklus? Ya, oke. Nah, ini bisa bisa di bisa diketahui ya. Oke, kemudian kita ukur eh, value of time ya. Kita lihat value of time-nya. Oke, ini hampir ini sama ya dengan waktu yang diperlukan. Oke, selain itu kita juga bisa melihat momentum yang terjadi. Jadi saya coba mengukur momentum di batang ketiga. Selain itu kita juga bisa mengukur, kita klik dulu batangnya. Kemudian kita lihat velocity yang terjadi. Kita klik run. Nah, ini velocity yang terjadi untuk X-nya, nilai X-nya ini relatif kecil ya. Dan untuk momentum yang terjadi ini kurang lebih paling besar ada di angka 0,6 meter per second ya. Kemudian kita bisa mencarinya lagi dengan cara diklik. Kita lihat center of mass position. Oke, kita klik center of mass position. Nah, untuk Y jelas ya, karena sumbu Y ke atas bawah ini 0, jadi berada di ketinggian 1,221 meter minus ya. Kemudian untuk X-nya ini karena bergerak kanan kiri, nah, jadi nilai X ini lumayan dinamis. Kita reset lagi, kita klik, kemudian center of mass velocity, kita pengen lihat untuk velocity of center mass of rectangle tree ya. Oke, selain itu kita juga bisa klik lagi mengukur angular momentum atau sudut ya. Sudut momentum sudut. Momentum sudut yang terjadi di batang ketiga. Kita stop, reset, kita klik lagi. Kita ukur atau kita juga bisa mendengarkan hear of collision. Kita lihat ya di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada collision gitu ya. Oke. Kita klik lagi. Ya, di sini sangat banyak ya. Kita juga bisa mengetahui kinetic of energy-nya. Kinetic of energy dari si batang ketiga ini. Oke. Oke, kemudian kita berpindah sekarang ke pengaturan propertiesnya. Jadi di batang ini pun memiliki properties gitu ya, atau sifat lah ya. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa ini ukuran X-nya adalah 2,739, kemudian ukuran Y-nya adalah 0,1. Untuk ini adalah sumbu ya, sumbu rotasinya.
Kemudian kita juga bisa memilih materialnya, misalnya untuk batang ini kita pakai besi, dan untuk ini juga sama, kita pilih besi. Kemudian misalnya ini kita pilih plastik, yang ini plastik gitu ya, yang ini besi. Kemudian kita lihat apakah yang terjadi. Ya, otomatis untuk gayanya akan berbeda gitu ya. Gaya yang dihasilkannya pun berbeda, akan jauh lebih berat. Nah, kita juga bisa mengetahui dari beberapa ya, interface yang sudah kita tampilkan, ada torsi, rotasi, dan sebagainya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tolong subscribe, komen, dan like supaya membuat kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.